Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan biografi atau penjelasan mengenai Walt Disney. Saya sendiri Ilham Jaykusuma dan teman saya Wiwi Andini akan mempresentasikan mengenai itu. Kita mulai saja. Pertama, mengapa Walt Disney adalah seorang entrepreneur sukses? Nah, beliau dikatakan sukses karena hingga saat ini Walt Disney Production terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa, meskipun pada awalnya sempat mengalami jatuh bangun dalam mendirikan perusahaan. Biografi singkat, nama lengkap Walter Elias Disney, lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 5 Desember 1901. Pada tahun 1917, Disney mulai belajar di McKinley High School dan mulai menghadiri kursus malam di Chicago Art Institute. Disney menjadi seorang kartunis untuk koran sekolahnya. Karya-karya kartunya berbau patriotik, berfokus pada Perang Dunia I. Disney dikeluarkan dari sekolah pada usia 16 tahun, lalu mencoba bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, tetapi ditolak karena belum cukup umur. Setelah ditolak, Walt bersama salah seorang temannya bergabung dengan Palang Merah. Setelah bergabung dengan Palang Merah, Walt dikirim ke Prancis selama setahun sebagai sopir ambulans. Pada Januari 1920, Disney dan iWorks mendirikan perusahaan yang bernama iWorks Disney Commercial Artists. Sayangnya perusahaan itu tidak berusia lama dan Disney pergi sementara untuk memperoleh uang di Kansas City Film Ad Company, yang selanjutnya diikuti oleh iWorks yang tidak mampu menjalankan bisnisnya sendiri. Ketika berada di Kansas City Film Ad Company, tempat ia membuat iklan berdasarkan cutout animation, Disney mengembangkan minatnya dalam bidang animasi. Lantas ingin menjadi animator. Ia diperbolehkan oleh pemilik ad company, A.V. Coger, untuk meminjam kamera dari tempat kerjanya untuk uji coba di rumah. Setelah membaca buku Edwin J. Lutz yang berjudul Animated Cartoons: How They Are Made, Their Origin and Development, ia melihat animasi lebih menjijikan bagi masa depannya dibanding cutout animation yang dikerjakannya untuk Coger. Akhirnya, Walt hendak membuka bisnis animasi sendiri, lalu merekrut seorang rekan kerja dari Kansas City Film Ad Company, Fred Harman, sebagai pekerja pertamanya. Walt dan Harman kemudian berhasil membuat persetujuan dengan pemilik bioskop setempat, Frank L. Newman, tokoh yang dikenal sebagai showman paling terkenal di kawasan Kansas City pada saat itu, untuk menyiarkan kartun yang berjudul Love Holograms di bioskop tersebut. Berikut adalah video film pertama buatan Disney.
Nah, itulah film pertama dari Walt Disney. Nah, pada tahun 1925, Disney memperkerjakan seorang perempuan muda yang bernama Lillian Bones. Pada tahun yang sama, mereka berdua menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Diane Mary Disney. Serial terbaru Les Comedies yang dibintangi oleh Dawn O'Day, Margie Gay, dan Louis Hardwick sukses. Pada saat serial akan berakhir pada tahun 1927, tumpuan lebih banyak dilakukan pada karakter animasi, terutama kucing bernama Julius yang mirip dengan Felix the Cat. Pada tahun 1928, Disney pergi ke New York untuk merundingkan kenaikan bayaran dari Minsk. Disney terkejut ketika Minsk menyatakan bahwa ia tidak hanya akan menurunkan bayaran yang ia berikan pada Disney, tetapi juga memegang animator utamanya seperti Harmon, Ising, Maxwell, dan Freleng, kecuali Iwerks yang menolak meninggalkan Disney. Di bawah kontraknya yang akan membuka studio sendiri jika Disney tidak menerima pengurangan biaya. Universal Studios bahkan menolak. Universal Studios bukan Disney memiliki trademark Oswald dan dapat membuat film tanpa Disney. Disney menolak tawaran Minsk dan kehilangan banyak karyawannya. Setelah ditinggalkan oleh karyawannya, Disney sekali lagi bekerja sendiri. Setelah kehilangan hak milik Oswald, Disney merasakan perlunya mengembangkan karakter baru untuk menggantikannya. Ia dapat ilham dari seekor tikus yang pernah dipeliharanya ketika bekerja di Kansas City Studio. UB Iwerks mengerjakan ulang sketsa yang dibuat Disney agar lebih mudah dianimasi. Namun, suara dan karakter Mickey yang dibuat oleh Disney, menurut seorang karyawan Disney, UB melukis wajah Mickey, tetapi Walt memberikan jiwanya. Pada awalnya, tikus itu diberi nama Mortimer, kemudian diganti menjadi Mickey Tikus, dan oleh Lillian Disney yang merasa nama Mortimer itu tidak sesuai, sehingga sekarang namanya menjadi Mickey Mouse. Ini Disney Follies Snow White and the Seven Dwarfs itu diproduksi pada tahun 1934 sampai 1937 dan ditayangkan bulan Februari tahun 1938. Nah, Snow White dan 7 kurcaci ini awalnya menjadi sebuah keraguan tersendiri oleh orang-orang yang bersaing di bidang yang sama, karena dianggap si Disney ini dianggap tidak akan berhasil dalam membuat film ini. Namun ternyata film ini menjadi film yang paling berhasil pada tahun 1938 karena bisa mendapat keuntungan lebih dari 8 juta dolar dalam tayangan pertamanya. Ketika melakukan kunjungan bisnis ke Chicago pada akhir 1940-an, Disney menggambar rancangan taman bermain yang diharapkan menjadi tempat pekerjanya menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka. Ia mendapatkan ide taman bermain anak-anak setelah mengunjungi Children's Fairyland di Oakland, California. Ide awalnya dikembangkan menjadi konsep untuk perusahaan besar yang menjadi Disneyland. Walter Elias Disney meninggal pada 15 Desember 1966 karena mengidap tumor di paru-paru kirinya. Bisnis dan strategi Walt Disney. Bisnis yang ia geluti adalah bisnis animasi, di mana pada saat itu, bisnis tersebut merupakan bisnis yang memiliki peluang yang sangat besar, didukung oleh munculnya televisi berwarna. Strategi yang digunakan dalam membangun bisnisnya, Disney membuat inovasi-inovasi baru seperti membuat kartun yang diserap dari cerita dongeng seperti Snow White yang mendatangkan 8 juta US dollar pada penayangan pertamanya. Karakter yang dimiliki oleh Walt Disney. Yang pertama, pandai berinovasi dalam membuat karakter animasi. Yang kedua, tidak mengenal kata menyerah. Jadi meskipun sudah dikhianati karyawannya sendiri,
Disney tetap berusaha mendirikan perusahaan animasi yang ia mimpikan. Dan yang ketiga, tidak mempercayai ejekan orang lain. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Bagus Rizkyanto dan rekan saya Haji Wibowo Saputra. Di sini akan mempresentasikan tentang wirausahaan muda berasal dari Surabaya, yaitu Hendy Setiono, pengusaha kebab Turki yang sukses di masa mudanya. Di sini ada biografi tentang Hendy Setiono. Dengan nama lengkap Hendy Setiono, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Maret 1983. Riwayat pendidikan ada pada tahun 2003 sampai 2004 di Advanced Diploma of E-Commerce Informatics Computer School Singapore Education. Pada tahun 2002 sampai 2003 Diploma of E-Commerce Informatics Computer School Singapore Education. Dan pada tahun 2000 sampai 2002 Teknik Informatika ITS dan putus di semester 4. Kemudian memiliki perusahaan PT Babarafi Indonesia, yaitu Bismitra Laba yang bergerak di bidang kuliner. Di sini ada beberapa usaha yang berada di bawah naungan PT Babarafi Indonesia. Usaha utama yaitu kebab Turki, ada beberapa usaha lain yaitu chicken kebab, Paramiza, dan ayam bakar Mas Mono serta Vola Digital. Berikut alasan mengategorikannya sebagai entrepreneur sukses. Karena Hendy Setiono berhasil memanfaatkan kesempatan berbisnis walaupun dengan berbagai hambatan dan hanya butuh waktu 3-4 tahun untuk mengembangkan bisnis pertamanya, yaitu kebab Turki. Dengan melebarkan sayap di mana-mana, juga telah membuka 375 outlet dan mempekerjakan karyawan sebanyak lebih dari 200-an orang. Omsetnya juga fantastik, yaitu sekitar 16 miliar per tahun. Kini PT Babarafi Indonesia atau Babarafi Enterprise memiliki beberapa bisnis unggulan selain kebab Turki seperti Piramiza, ayam bakar Mas Mono, dan bebek goreng. Strategi bisnis. Menurut Hendy Setiono, dalam memulai sebuah usaha ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, memiliki perencanaan yang matang. Kedua, menyiapkan produk yang andal. Dan tahapan ketiga, membentuk tim manajemen sesuai dengan skala bisnis yang dijalankan. Adapun strategi untuk mengembangkan bisnis tersebut yaitu 1. Terus mengembangkan franchise dengan cara mencari atau menunjuk penerima waralaba berlanjutan. Kedua, memperkenalkan produk kebab melalui promo-promo. Ketiga, menggunakan internet sebagai salah satu sarana promosi. Dan yang keempat, membuka pasar baru dengan minat konsumen yang berbeda. Kelima, mengutamakan cita rasa yang kualitas. Keenam, memperoleh kepuasan dari pelanggan. Ketujuh, memberikan pelayanan yang terbaik. Tantangan. Di awal pengembangan usaha beliau, kesulitan menghadapi sektor marketing dan suplai bahan baku adalah kesulitan yang paling sulit. Tantangan yang sedang dihadapi bagaimana membuat perusahaan ini dapat survive dan
berkembang dengan terus bertambahnya jumlah karyawan dan perusahaan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing bisnis di global. Analisa karakter. Being entrepreneur always become my passion. Prinsip tersebut adalah acuan Handy untuk selalu bekerja keras dengan tidak berhenti untuk belajar, open-minded, dan tentunya disertai dengan doa. Berikut adalah cuplikan video singkat tentang Handy Stiono. Hi, my name is Handy Stiono. I'm the founder and group CEO of Baba Enterprise. We are doing a business called Factory Beras, and now alhamdulillah we have operated 1,200 stores in 7 countries. We are fortunate to employ more than 1,900 employees. Most of them are from poor families, non-education dropout students that we train them in our Baba Academy to have the skill to operate the outlet. By joining this endeavor, we are doing that. We could learn how to solve our HR issues as well as technology issues and how to scale and grow with capital resources. Sekian presentasi tentang bagaimana kisah sukses Handy Stiono di dalam usahanya serta bagaimana perjuangan beliau dalam usaha merintis karir hingga sukses sampai saat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Salma Aulia Udandi dan teman saya, Nama saya Tanti Setiati. akan mempresentasikan tentang Yasa Paramita Singgi. Yasa Paramita Singgi adalah pemilik PT Paramita Singgi, toko online fashion pria Men's Republic. Nama lengkapnya Yasa Paramita Singgi, lahir di Bekasi tanggal 23 April 1995. Sekarang ini dia kuliah di Universitas Bina Nusantara jurusan Marketing Communication. Dia telah menerbitkan sebuah buku berjudul Never Too Young to Become a Millionaire. Alasan kami mengategorikan Yasa Singgi sebagai entrepreneur sukses adalah karena Yasa Singgi mampu mengelola bisnisnya mulai usia 16 tahun dari bermodalkan uang Rp700.000 hingga kini omsetnya mencapai miliaran rupiah. Ia juga mampu membangkitkan kembali bisnisnya yang sempat mengalami kerugian besar senilai 100 juta rupiah, serta mampu mengembangkan bisnisnya yang kini telah menjangkau pemasaran di luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, Jeddah, dan Macau. Strategi bisnis Yasa Paramita Singgi ini yaitu menurut Yasa ada 3 hal dalam mengembangkan sebuah bisnis, yaitu attitude, motivasi, dan strategi. Selain itu, keberanian dan relasi dapat menjadi modal utama dalam membangun bisnis. Beberapa strateginya yaitu Yasa merekrut orang yang ahli dalam bidangnya, seperti yang ahli dalam desain, maka direkrut orang untuk ngedesain itu. Terus salah satu strateginya yang terbaru yaitu mulai Desember 2015 ini menggandeng e-commerce zalora.co.id dan mataharimau.com untuk membesarkan usaha bisnis online-nya. Bekerja sama dengan 8 pabrik di Jakarta dan Bandung, kemudian menjadikan karyawan adalah tim, serta membuat suasana kantor sebagai tempat bermain, dan menjadikan dirinya bos, bukan leader, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja. Tantangan yang dihadapi oleh Yasa kurang lebih seperti kaos pertama yang ia produksi hanya laku 2 buah.
Lalu usaha kafe yang berkembang pesat dalam cepat mengalami kerugian besar. Pernah merugi 100 juta rupiah dari bisnis kafe, ini teh kopi, pada saat menjelang ujian nasional. Lalu kehabisan modal untuk membeli barang sehingga harus menghentikan semua usahanya. Jadi pada saat dia merugi 100 juta menjelang ujian nasional, di saat teman-temannya hanya memikirkan bagaimana cara mengerjakan soal geografi atau soal-soal UN itu, dia lebih pusing lagi dengan kerugian. Analisa karakter. Menurut kami, Yasa Singgih tidak mudah menyerah meskipun bisnisnya dipenuhi dengan kisah bangkit bangkrut. Yasa Singgih juga menjadikan kegagalan sebagai pelajaran, lalu mementingkan attitude dalam berbisnis. Ini videonya. There are no secret to success. Nggak ada rahasia buat sukses. Oke, kenalin nama gue ya Parada Tinggi. Gue lahir di Bekasi 23 April tahun 95. Sekarang ini gue jalan bisnis gue namanya Meta Publik, gue sebagai presidennya. Awalnya tuh gue nggak pernah kepikiran sebenarnya buat bisnis nih, karena basic keluarga gue pun bukan basic pebisnis. Jadi bokap gue itu karyawan, nyokap gue karyawan, kakak gue juga dulu yang karyawan. Jadi gue anak ketiga dari 3 bersaudara, sebenarnya istilahnya dinasti karyawan lah kita kan. Gue itu pas SMP 3 waktu itu kayak gue 5 tahun, kebetulan bokap gue tuh sakit, ceritanya nih bokap gue tuh tiba-tiba sakit kena serangan jantung. Dan pada waktu itu bokap gue ya, istilahnya pas-pasan lah, memang ekonominya pas-pasan. Jadi sejak saat itu gue ngerasa, wah nih gue anak ketiga nih, bokap gue masih harus biayain gue kuliah segala macam. Gue ngerasa gue harus cari duit nih gitu. Akhirnya pas itu juga gue memutuskan untuk oke deh, gue sejak saat itu juga, sejak bokap gue sakit, gue bilang ke bokap nyokap gue, udah deh mulai sekarang gue gak pakai gak usah ambil uang jajan lagi. Nah sejak saat itu dari ngambil uang jajan, gue kayak istilahnya gue fight sendiri lah, gue coba cari uang sendiri, coba istilahnya untuk mandiri lah, gak ada lagi sama orang tua. Pertama kali tuh gue balik karir gue kayak anak mandiri gitu ya, umur 15 tuh gue jadi MC dulu. Pertama kali tuh gue jadi MC, waktu itu gue jadi MC acara semacam MC birthday party, terus acara lucky six segala macam gitu usia gue 5 tahun. Nah di situ mulai tuh jadi MC, udah mulai banyak pengalaman, stop jadi MC, mulai dah gue terjun ke dunia usaha. Pertama kali kan gue memang gak punya bisnis. Dan gue juga waktu itu pertama kali mulai bisnis tuh harusnya gue otodidak. Jadi gue nggak ikut siapa dulu, gue nanya siapa dulu, nggak. Misalnya gue hajar belajar gitu kan, karena memang dulu gue pikirannya cuma yang penting cari teman dulu gitu. Nah terus dia anak baru bermain kan di dunia situ kan, kayak belajar aja gitu kan, jatuh bangun sama gue juga. Jadi karena memang gak ada basic ilmunya ya pasti jatuh dulu belajar lagi. Pertama kali di bisnis lampu tutup itu gara-gara gue kehilangan supplier. Jadi supplier gue itu gak bisa nyediain barang lagi. Gue ada bisnis sekitar usia 15 tahun. Di usia 15 tahun itu kan anak usia 15 tahun mungkin kalau zaman sekarang anak usia 15 tahun mulai bisnis sih orang mungkin udah mulai support gitu kan. Karena kan sekarang namanya euforia bisnis kan lagi naik-naiknya gitu kan. Zaman gue dulu usia 15 tahun belum. Gue mulai usaha gitu kan, gue jualan apa gitu. Orang tuh kayak nganggepnya dulu ngapain sih jual gini, lu kayak orang usaha aja gitu kan. Padahal ya gue sih gak kaya banget, gak susah banget, keluarga gue sederhana lah gitu kan, pas-pasan. Terus banyak orang yang ya awal-awal sih gak support, malah awalnya yang lanjut banyak orang tuh kadang manggil gue tukang lampu gitu kan, tukang lampu itu segala macam gitu aja. Kalau gagal juga belajar juga mulai gitu kan, belajar aja benar. Cuma gue prinsip pas kita melakukan sesuatu yang dia orang gila, kita dianggap gila sama orang. Tapi kalau kegilaan sudah terbukti berhasil, orang tuh malah mau ikutan gila kayak kita. Jadi tuh gue merasa, wah lu ngeliatin gue bakal buktiin nih. Suatu saat lu bakal belajar dari gue gitu. Suatu saat nih yang lu anggap gak masuk akal, bakal masuk akal gitu kan. Tapi udah buktikan. Jadi banyak tuh teman-teman yang awalnya gak support ledekin gitu kan. Ada
juga sih support, tapi akhirnya setelah gue memberikan tian lah gitu kan, yang memberikan karyanya apa ada hasilnya, teman-teman yang akhirnya malah jadi support, atau bahkan yang lain juga malah gue mau ikut join dong, atau gue minta ajar dong gitu. Jadi ya itu sih lingkungan tuh menurut gue harus kita buktikan dulu karya nyata kita gimana, baru kita dihargai gitu. Kalau kita itu dinilai bukan dari apa yang kita apply, tapi apa yang kita findingnya gimana gitu. There are no secrets to success. Nggak ada rahasia buat sukses. Itu semua cuma kombinasi dari pertama good attitude, sikap yang baik. Kedua high motivation, motivasi yang tinggi ini alasan buat siapa. Yang ketiga baru yang strategi, konsep taktik yang jelas gimana, strategi yang jelas gimana. Itu tiga ini, sikap, motivasi, sama strategi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.